Apakah fingerstyle itu ada teorinya? Nah, biar jelas kita tentuin dulu, fingerstyle yang kita bicarain ini yang gimana dulu nih? Soalnya ini bisa mengacu pada dua hal yang berbeda, yaitu teknik bermain gitar dan aransemen lagu. Oke, kita bahas langsung ya. Jadi kalau kita ngomongin fingerstyle itu kan bisa disebut sebagai sebuah gaya bermain gitar dengan cara dipetik. Artinya, fingerstyle ini sama dengan finger picking atau fingering, yaitu teknik bermain gitar dengan cara dipetik. Tapi pada prakteknya, kalau kita ngomongin fingerstyle, kadang juga dikaitkan dengan mengaransemen. Karena saat seorang gitaris menampilkan sebuah permainan fingerstyle, biasanya lagu yang dimainnya itu berupa hasil aransemen kan? Yang awalnya ada nyanyinya, ada bassnya, ada drumnya, dan ada genjrengan ritmenya, akhirnya dikonversi deh menjadi sebuah petikan aja. Jadi kalau kita simpulin, finger picking itu hanyalah teknik dasar memainkan gitar. Karena itu pada dasarnya hanya sebuah petikan aja, dan biasanya berperan sebagai pengiring lagu. Sedangkan kalau fingerstyle, ini malah bisa disebut sebagai gaya memainkan sebuah lagu. Karena kita memainkan sebuah lagu yang awalnya itu ada bagian nyanyinya dan sebagainya, kemudian dikonversi menjadi hanya dalam bentuk petikan saja. Maka setelah gua pikir, membahas fingerstyle itu akan lebih lengkap kalau ada finger pickingnya dan ada kegiatan aransemennya juga. Nah, kita uraikan lagi. Karena finger picking itu berupa teknik, maka yang bisa dikaji di sini umumnya hanyalah berupa kaidah, bukan teori ya. Sedangkan kalau aransemen, baru deh di sini ada teorinya dan ada kaidahnya. Nah, gimana gua membedakan teori dengan kaidah di sini? Pertama, gua menganggap kalau teori itu sebagai kumpulan ide, gagasan dasar, konsep, ketentuan, hubungan antar gagasan, ruang lingkup, dan semacam itu. Sedangkan kalau kaidah dalam konteks ini merupakan pedoman atau patokan yang bersifat mengarahkan dan berisi tahapan. Jadi, apakah fingerstyle itu ada teorinya? Kita bisa jawab ada. Tapi gimana atau apa aja teorinya? Nah, ini yang harus dibahas lebih dalam lagi. Soalnya ini bermanfaat banget buat kita biar bisa bikin aransemen fingerstyle dan mempertimbangkan hal-hal yang penting di dalamnya. Oke? Nah, pertama, kita anggap kalau fingerstyle itu sebagai aransemen fingerstyle ya. Soalnya ada teknik petikannya dan ada juga aransemennya. Jadi kita bisa definisikan kalau aransemen fingerstyle itu adalah gaya memainkan sebuah lagu dengan cara mengkonversi dan atau memodifikasinya menjadi petikan secara penuh. Nah, di sini ada istilah mengkonversi. Karena secara umum, aransemen fingerstyle ini mengubah bentuk nyanyian, melodi, dan lain-lainnya menjadi bentuk petikan aja. Terus ada juga istilah modifikasi, karena saat mengaransemen lagu, kita itu merubah, menambahkan, mengganti, dan lain-lain tentang segala sesuatu yang ada di dalam lagu tersebut. Nah, sekarang apa aja nih yang kita modifikasi dan konversi dalam sebuah lagu ini? Di sini kita bisa berfokus pada dua hal ini, yaitu struktur lagunya dan elemen atau unsur-unsurnya. Ini juga bisa disebut sebagai hal-hal yang harus dipertimbangkan saat aransemen fingerstyle. Pertama, untuk struktur lagu. Di sini ada intro, verse, bridge, chorus, interlude, outro, dan lain-lain. Di sini kita bisa menghilangkan, menambahkan, melipat gandakan, merubah posisi, menggabungkan, dan sebagainya. Kedua, bagian elemen atau unsur-unsurnya. Nah, biasanya kita memodifikasi di bagian ini secara masif, karena di sini kita menuangkan aransemen fingerstyle-nya. Di sini ada hal-hal seperti nyanyiannya, chord-nya, terus bass line-nya, melodi, dan juga groove. Tapi kalau mau memperhatikan lebih detail lagi, kalian bisa mempertimbangkan hal-hal seperti ritme atau tempo, kemudian timbre, cadence, modulasi, dinamika, sinkopasi, harmoni, scale, modes, genre, dan lain-lain. Banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini aja, sebetulnya bahasan ini tuh di cover sama kaidah, bukan teori. Soalnya kalau teori itu, mereka terletak pada masing-masing aspeknya. Jadi kalau teori tentang nyanyi atau vokal, berarti teorinya ya teori seputar itu. Begitupun buat chord, bass line, masing-masing teorinya pasti beda kan? Jadi yang dibutuhin buat mengaransemen mungkin lebih kepada apa yang harus diperhatikan, seperti yang udah kita tadi bahas, dan bagaimana tahap melakukan aransemennya. Jadi sekarang kita bahas tahap-tahap aransemennya guys. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji lagu yang akan diaransemen. Kita uraikan dulu struktur lagunya sama elemen-elemennya. Ini dilakukan agar kita bisa mengenali lagunya dan mengaransemen dengan baik serta menyeluruh.
Kemudian, kalau udah paham keseluruhan dari lagunya, kita lanjut dengan mulai melakukan aransemen dasar. Yang kita lakukan di sini, pertama kita perhatikan bagian penting dari sebuah lagu, yaitu nyanyiannya, chordnya, bassnya, melodinya, dan drumnya. Kalian bebas mau mulai dari mana, tapi karena kita pegang gitar dan mau mengaransemen ke dalam bentuk full fingerstyle, maka kalian bisa coba dari chordnya dulu. Soalnya ini berperan sebagai pengiring dalam berjalannya sebuah lagu. Kalau petikan dari chordnya itu udah kebayang, nanti petikannya bisa ngikut, bassnya juga bisa ngikut. Tapi bisa juga kok, misalnya mau melodinya dulu atau bassnya dulu. Jadi kalian gak usah terpaku sama urutannya. Soalnya, berimajinasi secara bebas itu kadang-kadang bisa mengundang kreativitas loh. Jadi kaidah ini hanya sebagai pegangan biar gak ada yang kelewat atau biar gak bingung harus mulai dari mana. Nah, tahap selanjutnya adalah aransemen lanjut. Biasanya aransemen awal itu kita baru nemu petikannya kayak gimana, bentuk chordnya kayak gimana, melodi dan bassnya kayak gimana. Nah, di sini kita bisa pertimbangkan lagi. Mulai dari apakah diperlukan teknik yang lebih banyak dan gak gitu-gitu aja, apakah butuh jenis chord yang unik, apakah butuh pakai capo, apakah butuh pakai gerakan perkusi. Ini bisa mengembangkan karakter dari aransemen yang kita bikin, mulai dari membuat keunikan, menambah tingkat kesulitannya, dan semacam itu. Setelah itu, baru deh kita ke tahap akhir. Nah, di sini kita bagusnya mereview atau memainkan secara keseluruhan dan dinilai sama kita sendiri. Caranya kita bisa rekam dulu sampai lagunya selesai, terus kita dengerin deh apakah ada yang kurang dari komposisi petikannya, atau apakah ada yang gak nyambung, apakah emosinya kurang dapet, apakah chordnya gak sesuai, dan lain-lain. Ini bertujuan biar bisa menilai lagu yang kita aransemen. Soalnya kadang-kadang kita awalnya berpikir kalau aransemen buatan kita itu udah bagus, tapi kenyataannya bisa aja pas dimainin secara serius kok kurang ya. Jadi kalian bisa analisa kurangnya itu di bagian mana. By the way, kalian juga bisa belajar cara bikin melodi. Gua udah bahas secara lengkap, nanti kalian lihat aja di channel ini, thumbnail atau fotonya itu yang kayak gini nih. Siapa tahu ini bisa bermanfaat biar bisa bikin melodi sendiri. Oke, jadi sampai sini aja guys. Kalau ada yang merasa kurang atau gak setuju, ketik aja di kolom komentar ya. Gua juga masih belajar bro. Nah, jadi begitu guys, teori dan kaidah tentang aransemen fingerstyle. Good luck guys, selamat mencoba dan semoga berhasil.